Silakan Pak. Iya. Oke, selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Ratna yang hari ini bertugas di klinik. Bapak atas nama siapa nih? Saya Mari Dwi Purna, Dok. Bisa tolong tanggal lahirnya Pak? Tanggal lahirnya tanggal 15 bulan 10 1999. Sesuai nih datanya Pak ya. Jadi Bapak sesuai dengan keluhan Bapak tadi, maka saya akan lakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik abdomen untuk mengetahui bagaimana kondisi dari perut Bapak, termasuk juga di bagian dalamnya seperti apa dari pemeriksaan fisik ya. Ini penting untuk menunjang diagnosis yang akan kita tegakkan kepada Bapak. Mungkin akan terasa kurang nyaman, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya Bapak, nanti silahkan ke bed ya Pak ya. Tapi sebelumnya tolong membuka bajunya dan silahkan berkemih terlebih dahulu nih. Saya akan cuci tangan prosedural kemudian. Setelah melakukan cuci tangan prosedural, maka kita akan memulai pemeriksaan abdomen, yaitu pemeriksa akan berada di sebelah kanan pasien dan pasien berbaring pada posisi supine. Pemeriksaan yang pertama adalah dengan melakukan inspeksi, yakni menilai bagaimana simetrisitas dari perut atau abdomen, dan juga kita bisa amati apakah perut pasien buncit atau tidak. Nah, pada pasien ini kita bisa nilai bahwa perutnya simetris dan juga tidak buncit. Selanjutnya, kita nilai kulit, yakni kita nilai warna dan juga apakah ada kelainan yang tampak, kemudian melihat apakah ada pelebaran vena, kemudian menilai kondisi umbilikus dan juga diinguinal, dan kita amati apakah ada pergerakan peristaltik yang tampak dan juga pulsasi. Nah, pada pasien tidak tampak dan juga normal. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan auskultasi, yakni menilai suara bising usus dan juga suara lain seperti adanya bruit arteri ataukah venous hum. Dengan cara menggunakan stetoskop, kita letakkan di sekitar dari abdomen satu titik saja. Pemeriksaan auskultasi ini dilakukan selama 2 menit dan kita akan hitung berapa kali terdengar suara bising usus. Dan juga kita nilai apakah ada suara-suara tambahan lain seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi yang pertama adalah melakukan perkusi di seluruh dinding perut untuk kita dengarkan apakah suaranya timpani atau peka. Bapak, permisi ya. Suaranya terdengar timpani, yang artinya itu normal. Selanjutnya, kita periksa perkusi pada mid clavicula kanan di arcus costa. Kita dengarkan suara peka. Suara peka ini adalah suara peka hepar. Yang selanjutnya kita dengarkan suara timpani untuk mendengarkan lambung di area kiri. Bapak sebelumnya apakah sudah makan? Oh, sudah. Selanjutnya, kita lakukan perkusi untuk menilai suara dari lien, untuk menilai apakah ada pembesaran dari lien. Bapak bisa agak miring ke sini sebentar. Perkusi dilakukan di linea mid axillary line sinistra setinggi ICS 6. Selanjutnya kita nilai liver span atau lebar dari liver dengan cara yang pertama adalah melakukan perkusi dari arah kranial ke caudal, yaitu di area linea mid clavicula dextra atau kanan. Kita dengarkan perubahan suara dari sonor menuju ke redup. Permisi ya Pak ya. Di sini merupakan batas atas dari hepar atau batas antara hepar dan juga paru. Selanjutnya kita lakukan perkusi dari bawah, dari caudal, yaitu setinggi
umbilikus ke atas atau ke kranium. Kemudian kita ukur batas dari suara yang kita dengarkan tadi. Normalnya adalah 8-12 dan pada pasien ini normal. Nah, pemeriksaan kita lanjutkan dengan melakukan palpasi, yakni dengan 2 langkah, superficial dan juga dalam. Yang pertama adalah kita lakukan palpasi superficial. Bapak, saya izin untuk melakukan penekanan sedikit ya Pak ya. Apabila ada nyeri tolong katakan. Selanjutnya, kita lakukan palpasi dalam. Pada kondisi ini, kita lakukan palpasi sekaligus juga melihat bagaimana ekspresi dari pasien. Apakah ada ekspresi yang menunjukkan rasa nyeri atau tidak. Bapak, saya izin untuk melakukan palpasi. Kita nilai apakah ada devans muskular, kemudian apakah ada massa yang teraba. Apabila ada massa yang teraba, kita bisa deskripsikan lebih detail. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan ASI test. Nah, untuk pemeriksaan ASI test itu ada 2 cara yang bisa dilakukan, yakni melakukan teknik shifting dullness dan juga pemeriksaan undulasi. Untuk shifting dullness, yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan perkusi. Pada kondisi ini kita dengarkan suara timpani pada perut, yang nantinya suara ini akan berubah posisinya apabila terjadi ASI test pada pasien. Nah, langkah-langkahnya adalah dengan cara yang pertama kita perkusi dari area umbilikus ke lateral kanan atau kiri. Terus ya Pak ya. Nah, pada perubahan suara ini kita akan letakkan tangan seperti ini sebagai tanda bahwa di sini suaranya berubah. Nah, sekarang kita minta pasien untuk memiringkan badan ke area kontralateral. Bapak bisa miring ke arah sana ya. Ini Pak ya. Nah, dari titik ini kita lakukan perkusi lagi untuk mendengarkan suaranya apakah masih tetap sama atau berubah menjadi dullness. Kita tunggu selama 30-60 detik dengan asumsi bahwa apabila suaranya berubah menjadi dullness atau terjadi shifting dullness, maka pasien ini kemungkinan mengalami ASI test, yaitu perubahan dari posisi cairan menuju ke bawah dan udara akan ke atas. Nah, pada pasien ini pada titik yang sama kita dengarkan suaranya masih sama, jadi tidak terjadi shifting dullness. Oke, bisa kembali Pak. Langkah kedua adalah melakukan teknik undulasi. Teknik ini sederhana, yakni dengan meletakkan kedua tangan di masing-masing sisi dari perut pasien, seperti ini. Yang nantinya salah satu sisi kita akan ketukkan di perut pasien, dan kita akan rasakan ada aliran cairan di salah satu sisi yang berlawanan. Nah, pada pasien ini tidak terasa adanya aliran cairan yang terasa, maka pasien ini tidak mengalami ASI test. Selanjutnya, kita lakukan palpasi hepar. Palpasi hepar dilakukan dengan menilai lobus kanan dan kiri. Yang pertama adalah yang kanan. Jadi kita lakukan palpasi dari area bawah ke atas. Bapak, tolong tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Nah, sampai di titik kita bisa meraba hepar, maka kita lakukan perabaan untuk menilai bagaimana bentuk, ukuran, tepi,
konsistensi, serta apakah ada nyeri yang terasa. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan untuk lobus yang kiri, yakni dari umbilikus ke arah epigastrium. Bapak, sekali lagi saya minta tolong untuk tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, sama juga apabila kita sudah menemukan batas dari HEPAR, kita lakukan deskripsi lebih lanjut tentang bagaimana kondisi HEPAR yang teraba. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan nyeri atau Marfrig pada pasien, yakni menekan di satu titik di arkus kosta kanan. Bapak, tolong tarik nafas sekali lagi. Hembuskan. Apakah ada nyeri, Bapak? Tidak ada nyeri lokal yang terasa pada pasien atau defense lokal. Selanjutnya, kita bisa lakukan pemeriksaan palpasi lien. Nah, untuk palpasi lien kita lakukan dengan metode Schaffner, yaitu dengan lakukan palpasi dari sias kanan menuju ke arkus kosta kiri. Permisi ya Pak ya, saya tekan sedikit. Nah, Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Pada pemeriksaan ini kita bisa nilai apakah ada pelebaran dari lien atau pembesaran lien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di titik McBurney, yaitu melakukan palpasi untuk menilai apakah ada nyeri yang terasa pada pasien. Dilakukan dengan cara melakukan palpasi di sepertiga dari sias kanan. Ya, Pak. Kemudian kita lakukan palpasi pada pasien dan kita nilai apakah ada perubahan ekspresi atau defense yang terjadi pada pasien. Bapak tolong tarik nafas, hembuskan. Apakah ada nyeri yang terasa, Pak? Tidak ada. Selanjutnya, kita bisa lakukan pemeriksaan bawah teman atau manual ginjal untuk menilai kondisi dari ginjal pasien dengan cara meletakkan tangan kiri yaitu di bawah pasien, ini sekitar kaudal dari iga 12, dan tangan kanan kita letakkan di lateral dari musculus rectus. Tangan kiri kita angkat untuk mengangkat ginjal pasien, dan pada saat inspirasi dalam pasien maka kita lakukan pemeriksaan dengan tangan kanan untuk menilai bagaimana kondisi dari ginjal. Bapak tolong tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang sama pada ginjal yang sebelah satunya. Kita angkat, kemudian kita tekan. Bapak tolong tarik nafas, hembuskan. Kita lanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa nyeri ketok costovertebral angle atau nyeri ketok CVA. Pada posisi pasien yaitu duduk, Bapak silahkan duduk ya. Menghadap ke sana. Nah, pada pemeriksaan ini kita letakkan tangan kiri di bawah dari costovertebral angle, dan kemudian tangan kanan bagian ulnar kita ketokkan. Apakah ada nyeri, Pak, yang terasa? Ya. Kita lanjutkan pemeriksaan pada area kontralateralnya. Apakah ada nyeri yang terasa, Pak? Tidak. Pemeriksaan abdomen telah selesai, maka kita bisa lakukan cuci tangan prosedural kembali. Tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan fisik nih untuk abdomennya. Dari pemeriksaan tadi, Bapak sebenarnya normal yang saya temukan, Bapak. Nah, untuk kondisi Bapak ini kita perlu observasi lebih lanjut. Untuk saat ini kita bisa berikan vitamin terlebih dahulu, Pak ya. Apabila ada hal-hal nanti yang memberat atau memburuk tiba-tiba, silahkan datang lagi, tidak apa-apa. Apakah ada yang ditanyakan, Bapak? Itu aja, Dok. Terima kasih Bapak sudah bersama. Semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih, Dok.